Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman YouTube. Gimana nih kabarnya? Gimana nih puasanya? Apa ada yang udah batal? Atau ada yang masih aman-aman aja? Pokoknya semoga di bulan Ramadan ini kegiatan kalian semua dilancarkan. Ada yang kuliah di offline juga lancar, ada yang kuliah online juga lancar. Anyways, di dalam podcast kali ini aku akan menjelaskan sesuai judul, yaitu reaksi oksidasi alkohol. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Iksania Modina Utami dengan NIM 32 119 1010 dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan sekarang di sini tuh aku lagi bersama temen sejurusan aku nih. Hai Devi, Halo Mai, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Sekarang di rumah atau kos? Tapi kamu nggak ngekos ya? Enggak, aku di rumah. Hmm, Oke, boleh nih perkenalan dulu. Boleh-boleh. Halo semuanya, nama aku Devi, dengan NIM 3211191019, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Halo semuanya. Hai Devi. Oh iya Dev, nah kan podcast kali ini kamu udah dengar tuh dari awal tadi aku menjelaskan kita akan membahas tentang reaksi oksidasi alkohol. Nah, menurut Devi, senyawa alkohol itu apa sih? Kalau menurut aku, alkohol itu senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil ohamin yang terikat pada atom karbon jenuh dan memiliki rumus umum yaitu ROH, di mana R yaitu alkil dan gugus OH yang merupakan gugus yang polar. Betul tuh, Devi. Nah, aku di sini akan menjelaskan juga tentang apa itu alkohol menurut ahli yaitu John Willey Damson dalam bukunya Introduction to Organic Chemistry mengatakan bahwa alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil ohamin yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain dengan mensubstitusikan ohamin ke H+ dari CH4. Terus maka didapat CH3OH yang dikenal sebagai metanol. Rumus fungsional dari alkohol adalah OH dengan formula umum untuk alkohol yaitu RaOH yang tadi disebutin oleh Devi, di mana R adalah alkil atau substitusi kelompok alkil. Oke, tadi kan udah disebutin tuh ya alkohol itu apa. Nah, tahu nggak sih, ternyata alkohol itu ada 3 golongan. Nah, kamu tahu nggak sih 3 golongan itu ada apa aja? Pasti tahu sih ya, karena kan kemarin juga kita kan sudah belajar tentang alkohol, yang pastinya alkohol itu terbagi menjadi 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, Ya, ngomong-ngomong, alkohol primer itu apa sih, Dev? aku jelasin ya sedikit. Yaitu, alkohol primer itu yaitu, suatu alkohol dengan gugus hidroksil ohamin yang terikat pada atom karbon primer. Nah, contohnya tuh ada etanol, metanol, propanol, dan sebagainya. Yang kedua kan tadi ada alkohol sekunder. Itu, kamu tahu nggak apa? Setahu aku sih ya, alkohol sekunder itu adalah alkohol dengan gugus hidroksil ohamin yang terikat pada atom karbon sekunder. Nah, contohnya itu 2 propanol, 2 butanol, 2 metanol. Pokoknya yang ada 2 propanol, butanol, atau metanol. Oke. Terus yang ketiga tuh kan tadi ada alkohol tersier. Nah, Iya. alkohol tersier itu yaitu alkohol
dengan gugus hidroksil terikat pada atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier ini adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Nah, contohnya Hmm. tuh ada 2 metil 2 propanol, 3 metil 3 pentanol, dan seterusnya. Seperti itu. Hmm. Oh iya deh. Ngomong-ngomong, Ya, ya. senyawa alkohol itu ada sifat fisik dan kimianya bukan sih? Coba kamu Iya, ada. sebutin sih sifat fisiknya gimana? Eh, aku sebutin ya sifat fisik dari alkohol tuh yaitu yang pertama ada alkohol tuh memiliki rantai pendek yang dimana bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen. Nah, di mana ikatan hidrogen ini jika bereaksi dengan alkohol dan air menyebabkan si alkohol itu tuh mudah larut dalam air. Terus yang kedua yaitu alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hmm. alkena. Titik didih yang lebih tinggi ini tuh dapat disebabkan juga oleh adanya ikatan hidrogen yang sebelumnya aku jelasin kan. Nah, Hmm. ikatan hidrogen ini bereaksi dengan antar molekul air, antar molekul alkohol, antar molekul air dan alkohol dan menyebabkannya juga alkohol itu larut dalam air. Seperti Hmm. itu. Oh iya, untuk sifat kimianya sendiri, yaitu senyawa alkohol itu mudah terbakar, terus senyawa alkohol dalam keasaman yaitu bersifat asam lemah, dan senyawa alkohol itu reaktif terhadap berbagai jenis reaksi. Yang pertama itu reaksi oksidasi, yang kedua itu reaksi destilasi, yang ketiga itu adalah esterifikasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan oksidasi itu apa, terus destilasi itu apa, esterifikasi itu apa. Yang pertama, reaksi oksidasi itu yaitu reaksi yang digunakan untuk membedakan antara alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Sedangkan reaksi destilasi adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguapnya bahan. Terus kalau untuk esterifikasi, yaitu suatu reaksi di mana terdapat proses mengubah dari senyawa turunan asam karbonat dalam alkohol menjadi suatu senyawa kimia turunan ester dengan menggunakan katalis asam. Eh, Tadi kan kamu menyebutin tuh ya kalau reaksi oksidasi itu bisa membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu benar banget, Il. Aku menjelasin nih ya, kalau misalkan reaksi oksidasi itu dapat terjadi pada alkohol primer, di mana kalau jika alkohol primer dioksidasi akan membentuk senyawa aldehid. Lalu Hmm. jika dioksidasi dilanjutkan akan membentuk asam karboksilat. Nah, aldehid itu sendiri yaitu salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil, di mana rumus umumnya aldehid yaitu RCOH. Selanjutnya, yang kedua tuh ada alkohol sekunder kan. Nah, alkohol sekunder juga dapat dioksidasi dan membentuk senyawa keton, di mana senyawa keton ini tergolong senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsional C dan rangkap O. Dan atom karbon pada gugus karbonil dihubungkan dengan dua residu alkil ataupun aril. Dan rumus umum kimia keton itu RCOR. Seperti itu. Hmm. Dan yang ketiga ada alkohol tersier kan. Nah, namun alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi. Hal ini tuh disebabkan karena pada alkohol tersier tidak terdapat atom H yang terikat pada atom C karbonil sehingga alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Seperti itu. Begitu ya, Devi. Oh, untuk contoh-contohnya dari reaksi oksidasi alkohol primer, sekunder, dan tersier, apa ada atau tidak nih, Devi? Coba jelaskan. Ada Mail.
Untuk yang reaksi oksidasi alkohol primer, yaitu misalkan senyawa alkohol primernya tuh yaitu 1 propanol dioksidasi. Nah, akan membentuk senyawa aldehid, yaitu terbentuknya propanal. Lalu jika dioksidasi kembali, dioksidasi lanjutan akan membentuk asam karboksilat. Nah, asam karboksilnya itu yang terbentuk yaitu asam propanoat. Nah, kalau yang untuk reaksi oksidasi alkohol sekunder sendiri, contohnya misal 2-propanol. Senyawa alkohol sekundernya tuh 2-propanol, jika dioksidasi akan membentuk senyawa keton kan. Nah, senyawa keton ini tuh berupa 2-propanon. Seperti itu. Dari propanol berubah jadi propanon gitu ya. Iya. Karena berarti karena reaksi oksidasi tersier itu berarti kan karena tidak bisa dioksidasi, jadi tidak ada contohnya. Jadi Oh iya, Mail. Satu lagi tadi apa sih oksidator yang biasanya digunakan dalam alkohol dalam reaksi oksidasi alkohol ini, yaitu berupa bisa KMNO4 atau NaIO4 dan kalium dikromat, yaitu K2CR2O7. Jadi senyawa larutan-larutan tersebut bisa digunakan dalam reaksi oksidasi seperti itu. Jadi yang menjadi oksidatornya itu larutan-larutan yang tadi kamu sebutkan. Nah, Ya. yang alkohol primernya atau alkohol sekundernya itu berarti mengalami reduksi. Nah. Mengalami oksidasi. Oh, mengalami oksidasi. Wah, berarti salah. Maaf. Oh ya, Devi, tahu nggak sih ternyata alkohol itu banyak loh manfaatnya. Oh iya, ada apa aja tuh? Pertama nih ya, senyawa alkohol itu bisa dipakai sebagai pelarut atau bahan bakar alternatif. Terus senyawa alkohol juga bisa digunakan untuk membuat pupuk, obat, dan plastik, dan senyawa organik lainnya. Terus senyawa alkohol juga bisa sebagai bahan anti beku radiator mobil. Terus yang terakhir itu senyawa alkohol juga bisa sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Sebenarnya manfaatnya tuh masih banyak-banyak banget ya. Jadi kalian tuh jangan terpaku pada yang aku tadi sebutin aja. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya dari alkohol dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Iya betul banget. Jadi kan dalam podcast kali ini kita tuh banyak banget ya mengetahui tentang reaksi oksidasi itu gimana sih dan terbagi berapa macam oksidasi dan dalam podcast kali ini kita dapat menjelaskan dengan singkat menurut kita yang kita ketahui dan Iya, dapat benar banget. disimpulkan bahwa senyawa alkohol itu dapat dioksidasi, namun yang dapat dioksidasi yaitu alkohol primer, sekunder. Tetapi alkohol tersier tidak dapat dioksidasi karena tidak terikat atom hidrogen terhadap karbon. Ya, betul nggak, Devi? Iya. Terus alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dan jika aldehid diteruskan oksidasi bakal terjadi menjadi asam karboksilat. Terus yang kedua tuh alkohol sekunder jika dioksidasi akan menjadi keton. Wow, manfaat sekali ya kita dalam podcast kali ini untuk mengetahui berbagai macam oksidasi dan apa itu alkohol, apa itu macam-macam alkohol, dan berbagai macam Sifat-sifatnya. reaksinya, sifat-sifat fisik dan kimianya, dan serta manfaat juga dalam sehari-harinya gimana gitu. Oh ya guys, segini aja atas podcast tentang reaksi oksidasi alkohol. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dipahami atau kata-kata yang salah. Terima kasih
atas perhatiannya semua dari teman-teman YouTube. Sampai di sini dapat kami sampaikan dalam podcast Sampaikan. kali ini. Sampai ketemu lagi. Kita pamit. Jangan lupa subscribe, Comment comment, and like. and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.